Ayat 10 surat As-Saff. Taqaddama fi hadis Abdullah bin Salam, sudah disampaikan sebelumnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah seorang Yahudi yang masuk Islam. Radhiyallahu anna sahabat, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum aradu ayyas'alu an ahabbil a'mali, mereka berkeinginan bertanya kepada Nabi Ustaz, perihal punten, Ustaz. Ustaz, punten di share ini tafsirnya, Ustaz. ayat. Dacan, masih Quran. Saya bilang, kayak sekedap sekedap saya. Dacan. Nah, tas Ustaz. Nuhun, Ustaz. Telah terdahulu dari hadis Abdullah bin Salam, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkehendak bertanya kepada Nabi, apakah amal-amalan yang paling Allah sukai, dengan maksud mereka mau mengerjakannya. Anzalallahu, maka Allah menurunkan surat ini, yaitu surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, hei ingatlah orang-orang yang beriman. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian semua perihal perdagangan yang yang akan menyelamatkan kalian semua dari siksaan yang sangat menyakitkan. Nah, ini perdagangan itu merupakan mata pencaharian para sahabat saat itu dan sampai saat ini itu merupakan sesuatu yang menguntungkan umumnya, ya. Nah, kalau kita mau menjadi orang-orang yang berada atau yang berhasil, biasanya harus menjadi para pedagang. Perhatikan saja, para pedagang itu umumnya mereka itu adalah berkecukupan, ada gitu sebagai orang-orang yang berada. Nah, jadilah pedagang-pedagang. Nah, tetapi di sini Allah memberikan analogi atau kiasan perihal perdagangan itu juga dengan kehidupan di akhirat nanti. Nah, di akhirat juga sebetulnya ada perdagangan, tetapi dijamin oleh Allah di sini, tunjikum, yang akan menyelamatkan kalian semua dari siksaan yang akan menyakitkan. Kita yakin bahwa di akhirat nanti ada dua hal, ada ganjaran dan ada siksaan. Tentu saja kita menginginkan supaya kita terbebas dari siksaan, terbebas dari kesengsaraan. Nah, salah satu kunci keterbebasan itu adalah dari siksaan. Nah, tentu di sini Allah memberikan perumpamaan dengan perdagangan karena sebagaimana tadi sudah disampaikan, supaya dipahami, mengerti gitu. Yang namanya pedagang itu mana pernah ada mau rugi, mesti ingin untung. Walaupun bisa saja sekali-kali rugi, tetapi umumnya pedagang dimanapun berada pasti ingin keuntungan. Kita mengenal ada dua, ada public sector, ada private sector. Nah, tentu yang kita bicarakan di sini adalah private sector. Private sector itu yaitu orang berbisnis, berdagang tentu saja tidak pernah ingin rugi, mesti ingin untung. Walaupun pada kenyataannya ada juga ruginya sekali-kali. Nah, tapi kalau public sector itu adalah layanan masyarakat seperti yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang public sector juga biasanya ingin untung juga, gitu kan? Coba kalau kita ngurus STNK kan bayar. Kalau kita ngurus SIM kan tidak pernah tanpa bayar, harus bayar juga. Artinya pemerintah pun memperoleh penghasilan. Ujung-ujungnya ya tentu ada keuntungan walaupun pada dasarnya hanya pelayanan publik, pelayanan umum saja. Tapi umumnya perdagangan siapapun yang menyelenggarakan ingin memberikan keuntungan. Nah, di sini Allah memberikan perumpamaan, inginkah aku tunjukkan perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang menyakitkan? Allah menjawab, tu'minuna, kalian semua beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, itu adalah termasuk perdagangan. Nah, kita juga sebetulnya ya di dunia ini untuk keselamatan di akhirat harus melakukan sesuatu sehingga sesuatu itu bisa menyelamatkan kita. Pongkal utamanya itu adalah keberimanan. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Mempercayai
tentang kemahaesaan Allah dan mengikuti tata cara atau protokol bagaimana mendekat kepada Allah itu dengan cara Rasul yang diajarkan oleh Rasul. Jangan menggunakan cara sendiri. Dalam Islam itu jelas kan, ada ajaran bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, melalui zakat, melalui puasa, melalui haji, dan ibadah-ibadah lain yang dicontohkan oleh Rasul seperti zikir dan yang lain-lainnya. Coba perhatikan di agama lain itu. Cara ibadahnya itu gimana? Cara ibadahnya itu adalah diciptakan oleh penganutnya sendiri. Dalam Kristen, adakah contoh Nabi Isa memberikan lagu-laguan? Kan tidak pernah kan. Tapi bagaimana berlagu-lagu itu? Ah, itu mereka sendiri yang menciptakan. Jadi tidak ada contoh dari atasnya. Tapi dalam Islam itu semuanya kita mengikuti contoh. Sehingga sampai saat ini kaum muslimin itu di seluruh dunia seragam semua cara ibadahnya. Kita mau datang ke Inggris, kita mau datang ke Prancis, kita mau datang ke Amerika pada saat melakukan sholat, begitu cara sholatnya itu. Sama. Apa sebab? Karena dari contoh yang sama. Tetap akan beragam. Tapi perhatikan dalam ajaran Hindu. Hindu di Bali dengan Hindu India itu beda. Beda tata cara ibadahnya itu. Kalau di Bali itu pakai pura. Tapi kalau di India itu ya tidak seperti itu. Pakai cara sendiri. Artinya ditentukan oleh penganutnya. Nah, kalau begitu kira-kira agama asli bukan itu. Dari situ aja bisa dilihat bahwa itu ada masalah, kan? Sedangkan ajaran Islam dimanapun kita datang, mau di Eropa, di mana begitu saja cara ibadahnya. Kita melakukan sholat sama, sholat duhur 4 rakaat, 4 rakaat juga dimanapun, pakai bahasa apapun, tetap seragam. Apa sebab? Karena dicontohkan oleh Rasul. Ada suri tauladan yang patut dicontoh. Maka di sini keberimanan kepada Allah tidak sah kecuali juga beriman kepada Rasul. Sehingga kalau ada sekarang yang beriman hanya kepada Allah tanpa mengikuti contoh Rasul, tidak sah keislamannya. Belum masuk Islam. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi juga meyakini kemahaesaan Allah. Yudaisme itu. Tapi mereka tidak mau mengikuti Rasul, tetap mengikuti ajaran Nabi Musa, itu tidak bisa. Itu dalam istilah lain disebutkan kaum Sobiin. Ada juga yang mengikuti nabi-nabi dahulu tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu juga tertolak keimanannya, tidak sah. Maka syahadat yang harus dikumandangkan oleh kita itu dua, persaksian terhadap kemahaesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena begitulah Al-Quran menyatakan, wa rasulih, kepada Rasulnya juga. Dan yang berikutnya itu berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu artinya ada kesungguh-sungguhan. Kita menjalankan agama, menjalankan keislaman dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan gitu kan. Dengan sepenuh hati mencoba sekemampuan kita. Walaupun tentu di antara kita juga relatif tidak sama kan. Ada yang terus-terusan sholatnya itu berjamaah, ada juga yang sekali-kali, tetapi kesekali-kalian itu juga bukan karena tidak mau, tapi karena ada urusan lain misalnya, ada kesibukan lain sehingga tidak selalu berjamaah. Nah, itu juga adalah beda kemampuan di antara kita itu lain. Demikian juga memahami Al-Quran kan tidak semuanya sama, beda-beda. Membaca Al-Quran juga tidak sama, macam-macam. Tetapi keinginan untuk mempelajari Al-Quran, untuk tetap menegakkan sholat secara berjamaah, ada membara di dalam diri kita, itu adalah jihad sebetulnya. Nah, itu tidak boleh pernah padam. Termasuk keinginan kita menegakkan syariat Islam secara utuh. Walaupun dalam kenyataannya tidak pernah bisa utuh sampai saat ini, itu adalah keterbatasan kita. Tetapi keinginan kita untuk menegakkan syariat itu harus tetap ada sepanjang hidup kita ini. Walaupun kemampuan sekali lagi belum tentu mendukung. Tapi harus ada keinginan untuk menegakkan itu. Nah, di sini Allah menyatakan jihad bi amwalikum dengan harta-harta kalian, wa anfusikum dan diri-diri kalian. Dengan harta itu ya berupa sodakoh dan macam-macam cara yang bisa dilakukan harta itu. Wa anfusikum dan jangan tanggung-tanggung dengan diri kalian. Artinya kalaupun
nyawa harus melayang gara-gara melakukan jihad, tidak ada masalah. Itu adalah jihad yang diajarkan di dalam Al-Quran. Tidak apa-apa. Wa anfusikum, dan dengan diri-diri kalian. Dalikum, yang demikian itu akan lebih baik, khairun, lebih baik laku bagi kalian jika kalian semua mengetahui. Nah, masalahnya belum tentu semua orang mengerti, mengetahui. Di antara kita ini saja juga belum tentu memahami dengan baik pengertian-pengertian itu. Tetapi kalau bagi orang-orang yang mengerti, yang tahu tentang keutamaan itu, pasti akan mendahulukan. Seperti di sini beriman kepada Allah, pasti akan didahulukan beriman kepada Allah itu. Jadi keimanan itu tidak boleh pernah hilang dari diri kita, harus tetap dipelihara dan dirawat melalui ibadah harian, melalui sholat, melalui sodakoh, zakat, melalui puasa dan sebagainya, akan tetap patuh. Mengapa kita melakukan? Karena kita mengerti, kan? Tapi kalau orang tidak mengerti, memang ikut sholat, tapi pulang sholat cari yang lebih baik daripada yang jelek, ya cari sandal baru dan ditukar dengan sandal dia yang butut. Kan para pencuri juga yang ikut sholat, yang nyuri-nyuri sandal kita ataupun sepatu itu. Nah, dia itu tidak mengerti, gitu kan? Tidak mengerti. Masjid itu jadi tempat kehilangan sandal atau sepatu. Yang nyurinya siapa? Yang sholat juga sebetulnya. Hanya dia belum mengerti. Kalau sudah ngerti, saya yakin tidak akan sengaja nukar. Kecuali kalau tidak sengaja, itu lain persoalan. Sudah berapa kali mungkin Bapak Ibu juga yang kehilangan sandal sepatu dari masjid, termasuk dari masjid ini. Saya juga udah berulang-ulang. Di masjid lain juga begitu. Masih apa yang melakukannya? Tentu yang ikut sholat di masjid ini. Tetapi mereka tidak mengerti, belum tahu. Yaghfir lakum, nanti Allah akan mengampuni kepada kalian dzunubakum, terhadap dosa-dosa kalian. Nah, soal dosa ini pasti setiap kita adalah manusia berdosa. Kullu bani Adam khata'un, gitu kata hadis. Setiap bani Adam itu pasti berdosa. Siapapun itu. Termasuk Nabi SAW juga, ya tentu manusia juga. Tetapi kalau Nabi memang sudah diampuni Allah. Tapi kalau bagi kita, tidak ada yang suci. Jadi kita tinggal di jalan suci, itu lain. Tetapi bahwa di antara kita tidak ada yang bersih dari dosa. Ada saja. Apakah dari ucapan, dari perbuatan, atau dari iktikad itu. Ada saja. Sehingga selalu disunahkan sering-seringlah istighfar. Kalau dosa kepada Allah, tapi kalau dosa kepada sesama kita, kita minta mohon maaf kepada yang bersangkutan. In fa'altum ma amartukum bihi wa dallaltum alaihi ghafartu lakum az-zala. Apabila kalian semua mengerjakan itu dosa dan kalian menjadi berdosa gara-gara perbuatan itu, maka aku akan mengampuni. Dengan catatan tadi beriman dan berjihad. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita itu sekaligus juga menghapus dosa-dosa. Seperti sering disebutkan dalam sejumlah hadis, seperti kita pergi ke masjid aja pada hari Jumat, kan ikut sholat Jumat itu bisa menghapuskan dosa sepekan itu antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya, ditambah 3 hari jadi 10 hari setiap sholat Jumat. Dengan catatan sholat Jumatnya itu rapih, kan? Dengan catatan pergi ke masjidnya itu setelah menyiapkan diri dengan baik dari rumah, mandi dahulu, pakai pakaian bersih, kemudian datang ke sholat Jum'ah dan mendengarkan khutbah, kan? Tidak main HP atau main apa-apa, tidak ngobrol dan sebagainya. Insya Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita selama 10 hari sebelumnya. Jadi perbuatan di samping tentu kita dapat pahala dari sholat Jum'ah. Demikian juga kita datang ke masjid, setiap langkah kita juga itu yang langkah kaki kanan itu meningkatkan derajat di Allah, di sisi Allah, yang langkah kaki kiri itu menghapuskan dosa. Walaupun kita tidak merasa, kan? Tetapi catatan di hadapan Allah itu begitu. Meningkat derajat kita. Silahkan sering-sering datang ke masjid, akan lain auranya itu. Tapi kalau yang kedua ke masjid, ya auranya gitu-gitu saja. Tidak. Nah, bagi yang rajin datang ke masjid, karena apa? Karena ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Akan segan. Walaupun di bumi ini kita tidak dikenal,
Walaupun orang-orang itu tidak mengenal siapa kita, tapi terkenal di langit. Sama seperti ada seorang tabiin, dahulu ada namanya Uwais Al-Qarni itu. Beliau itu tidak dikenal oleh tetangganya, namanya juga tidak tahu siapa sebetulnya itu tetangga itu namanya, tidak dikenal, tetapi beliau ini sangat dikenal oleh para malaikat. Dan kata Nabi SAW, orang ini doanya diijabah. Sehingga pada saat ada rombongan dari Yaman, ini beliau ini orang Yaman, dicari-cari oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Minta didoakan. Coba seorang sahabat minta didoakan kepada tabiin. Tabiin itu siapa? Ya Uwais bin Qarni. Nah, beliau itu begitu ditanyakan kepada orang Yaman, tidak ada yang tahu siapa Uwais Qarni. Nah, beliau itu memang tidak dikenal di bumi, tetapi sangat dikenal di langit, begitu kata Rasul. Sehingga doanya juga mustajab, sangat ijabah. Nah, bisa jadi kita juga begitu barangkali. Tidak dikenal di bumi, tidak banyak orang tahu tentang kita, tetapi mudah-mudahan kita dikenal oleh penduduk langit, oleh para malaikat. Dan saya yakin pasti orang-orang yang dekat dengan Allah itu dikenal di langit. Wa dakhaltukum al jannat, dan aku akan masukkan kalian semua ke dalam surga, wal masakinat thayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang indah. Masakin, tempat-tempat tinggal yang indah. Real estate barangkali, bukan RSS. Rumah sangat sederhana, sisi sungai, kan? RSSS 4. Kalau di kita kan begitu ya, di dunia. Tapi di akhirat itu pasti masakin thayyibah. Tempat-tempat tinggal yang sangat indah di sisi Allah. Wadrojatil aliyat, dan derajat-derajat yang tinggi. Nanti di akhirat pasti semuanya orang-orang ini tinggi. Modalnya tidak susah-susah, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, itu adalah akan meninggikan kita di hadapan Allah. Tetapi harus istiqomah. Itu yang tidak gampang, itu beristiqomah. Karena kita hidup ini lebih dari setahun, 2 tahun. Ya. Kadang-kadang orang tidak bisa istiqomah. Ya seperti menghadiri pengajian ini kan tidak istiqomah juga itu. Sekarang sedikit, tapi pekan lalu agak banyak. Ada yang tidak istiqomah. Susah beristiqomah itu. Kalau sekali 2 kali mungkin kelihatan, tetapi diuji dalam waktu yang panjang. Seumur hidup kita. Bisakah kita mempertahankan keistiqomahan itu? Belum tentu. Agak berat itu istiqomah. Tentu dengan banyak alasan, silahkan. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Allah akan mengampuni kalian terhadap dosa-dosa kalian. Itu sekali lagi, perbuatan baik itu bisa juga berakibat kepada diampuni dosa-dosa kita. Jadi mungkin untuk dosa-dosa yang kecil itu langsung begitu kita melakukan perbuatan baik terhapus juga, akan menghilang. Tapi dosa besar itu harus melalui tobat. Seperti dosa syirik itu harus dengan tobat. Tapi kalau dosa-dosa sekedar dosa kecil gitu kan, eh, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka itu melalui perbuatan baik kita dengan sendirinya akan diampuni oleh Allah. Nah, kemudian wa yudkhilkum jannatin, dan Allah akan memasukkan kalian semua ke dalam surga-surga dan tadi masakin, tempat-tempat tinggal yang indah di jannati adn, di surga-surga adn. Jadi jannat di sini menggunakan majemuk, kata benda banyak. Majemuk itu berarti lebih dari satu. Surga adn itu banyak. Dari fawzul adim, demikian itu adalah kemenangan yang sangat agung. Siapa yang tidak suka dimasukkan ke dalam surga? Saya yakin semuanya pasti mau. Dan umumnya naluri manusia itu pasti ingin kenikmatan, pasti ingin keindahan, kan? Kan tidak ada yang mau menderita. Walaupun menderita itu akan terjadi juga sekali-kali waktu. Walaupun merugi itu akan terjadi juga karena kita hidup di dunia, akan sekali-kali rugi, akan sekali-kali kita sial. Tapi yang kita inginkan semuanya pasti adalah keuntungan.
Nah, nanti di akhirat itu tidak ada, atau di surga itu tidak pernah ada kerugian. Pasti akan menguntungkan terus. Yang akan rugi terus itu adalah di neraka. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada sesuatu yang kalian sukai, kata Allah. Di sini nasrum minallahi wa fatun qarib, itu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Sekali lagi, jika kita taat patuh kepada Allah, selalu akan ada dimudahkan dalam urusan-urusan. Ada saja jalan keluar. Kan jaminan dari Allah gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar. Memang kita akan menghadapi satu kesulitan, pasti itu dalam kehidupan itu. Ada saja kesulitan itu. Tetapi jika kita tetap mendekat diri kepada Allah, nanti akan diberikan jalan keluar. Tanpa diduga-duga kadang-kadang itu. Bisa saja keluar dari persoalan itu. Walaupun kita tidak mengetahui bahwa itu jalan dari Allah, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Banyak hal saya kira yang bisa kita tempuh dalam kehidupan, dan saya yakin pasti sudah pengalaman semua para Bapak Ibu terhadap kehidupan yang pernah kita tempuh. Ada saja jalan keluar jika ada kesulitan, jika kita tetap taat patuh kepada Allah. Karena jaminan dari Allah begitu kan? Di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan membuatkan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Akan ada saja kemudahan. Ya tentu saja sesuai dengan kehidupan kita. Tidak ujuk-ujuk kalau kita lagi melarat tiba-tiba banyak uang jadi kaya raya. Tidak begitu. Tetapi tentu pada saat kita sedang melarat, ya jalan keluarnya juga tidak jauh-jauh amat dalam keadaan posisi itu juga, kan? Tidak langsung ujung-ujung kaya, tak jelas, tentu saja disesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi bagi orang yang kaya, ya kaya itu menurut kita, pada hutangnya banyak juga itu yang kaya itu, ya. Gede juga. Seperti Amerika itu, kita mengatakan negara kaya, tapi jangan lupa hutangnya lebih besar daripada hutang Indonesia. Hutang Indonesia itu sekitar 8.000 triliun kan ya. Amerika lebih besar lagi sebetulnya. Tapi begitulah kehidupan itu. Di kita juga akan melihat ada orang kaya dan sebagainya menurut kita, tetapi sebetulnya bisa saja orang tersebut dalam keadaan kesusahan karena hutangnya kebanyakan gitu. Kemudian nasrun minallahi wa fatun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Idza qataltum fisabilillah wa nasartum dinahu taqabbalallahu binasrikum. Jika kalian berperang di jalan Allah dan menolong agama Allah, maka Allah akan mencukupkan dengan pertolongan Allah. Kita tahu sejarah Nabi SAW, dalam setiap peperangan yang beliau ikuti, walaupun pernah kalah sekali-kali Nabi, tetapi umumnya peperangan yang diikuti Nabi itu mesti dimenangkan oleh Nabi. Walaupun perbandingan pasukan jauh, pasukan Nabi itu biasanya selalu sedikit, tapi bisa memenangkan peperangan. Syarat utamanya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, demikian juga saat ini mestinya kalau syarat pertama itu diikuti oleh kaum muslimin, saya yakin bisa memenangkan peperangan. Peperangan dalam bidang politik, dalam ekonomi. Tetapi karena kita umumnya tidak taat patuh kepada Allah, melulu kalah kita saat ini. Kaum muslimin tidak ada yang menguasai apakah teknologi. Mesti yang menemukan teknologi baru itu adalah orang-orang yang kafir saja kan saat ini. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ada teknologi AI sekarang ini yang sedang ngetren itu kan Pak. Artificial Intelligence. Chat GPT lah itu. Bahkan bisa dibuktikan di komputer. Itu bisa menjawab seluruh pertanyaan kita. Mau apapun, tanya saja kepada chat GPT. Kalau saat ini kan kita suka nanya ke Mbah Google itu ya. Nah sekarang ada yang lebih hebat lagi, chat GPT. Tanyakan apa saja, perihal agama juga bisa ditanyakan. Perihal perbandingan Islam dan Kristen juga bisa dijawab chat GPT. Dan pasti akan memenangkan Islam, karena rasional barangkali. Tanyalah soal Islam dan Kristen ke chat GPT. Pasti chat GPT, walaupun tidak jelas agamanya apa, chat GPT. Ya karena aplikasi komputer kan, dia akan berpihak kepada kebenaran, kepada yang rasional. Apa itu Islam? Silahkan tanya, Pak.
Masuk aja chatgpt.com. Wah, di situ tanya mau apa saja, dia akan jawab. Tidak perlu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Dia itu pinter, pinter bahasa, mau bahasa apapun. Pakai bahasa Indonesia aja tanya, dia akan jawab. Nah, yang menemukan teknologi itu siapa? Tentu saja bukan orang-orang Islam ya. Saat ini yang menemukan itu adalah orang-orang yang kita tidak bisa, paling bisa memakainya saja. Seperti yang menemukan atau yang memakai ini, menciptakan laptop, menciptakan HP itu. Walaupun dasar-dasarnya dulu dari orang Islam, tetapi yang sekarang mempraktekannya bukan orang Islam. Termasuk motor mobil juga. Siapa yang membuatnya? Itu pabrik-pabrik dari Jepang. Kan umumnya Jepang tidak beriman. Korea juga begitu. Indonesia belum bisa kan orang-orang Islamnya itu. Tapi tidak apa-apa, di sini disebutkan Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Seperti sekali lagi, zaman Nabi selalu Nabi memenangkan peperangan. Walaupun pada saat perang Uhud Nabi dikalahkan. Tapi dalam perang Hunain juga begitu, hampir kalah Nabi, tetapi akhirnya dengan pertolongan Allah dimenangkan. Dalam ayat Al-Quran surat Muhammad disebutkan begini, Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wisabit akdamakum. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan pendapat-pendapat kalian atau kedudukan-kedudukan kalian. Nah, syarat ini belum dipenuhi oleh kita sampai saat ini. Sehingga setiap perjuangan kalah melulu. Jangan jauh-jauh waktu pemilu kemarin itu kita ingin menegakkan kebenaran saja, kan? Tetap kalah ya, tidak bisa memenangkan dari dahulu sampai sekarang. Apa sebabnya? Mungkin kitanya belum kompak, mungkin kitanya belum seragam mengamalkan ajaran agama ini, ajaran Islam. Karena tadi masih belum istiqomah. Kalau istiqomah saya yakin bisa memenangkan. Kita Islam di Indonesia itu bisa ditegakkan ajaran Islam itu dengan baik. Kalau umat Islam di Indonesia itu seragam, tidak apa-apa, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, mungkin bisa beda dalam tata cara ibadah, tetapi semangat keislamannya bersama. Kalau sekarang kan masih masih berpecah belah di antara kita itu, belum seragam. Kemudian di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua itu penolong-penolong agama Allah, kama qala Isa bin Maryam. Sebagaimana dahulu Nabi Isa alaihissalam pernah berkata kepada kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu adalah orang-orang dekat Nabi, para sahabat Nabi yang terdekat, Hawariyun. Termasuk Nabi SAW juga memiliki kaum Hawariyun. Para sahabat Nabi itu adalah kaum Hawariyun juga sebetulnya. Sangat dekat. Walaupun jumlah sahabat Nabi itu banyak, ratusan ribu. Seperti kalau tidak salah waktu Haji Wada itu lebih dari 100.000 para peserta Nabi SAW. Bahkan ujung-ujungnya nanti semua jazirah Arab itu jadi Islam. Sebelum Nabi wafat. Pada saat Haji Wada itu tidak saja datang dari Madinah, tapi dari beberapa bagian Arab Saudi juga berdatangan. Nah, kaum Hawariyun Nabi Isa itu ada 12 orang. Kalau Hawariyun, sahabat dekat Nabi Isa alaihissalam itu ada 12 orang. Di sini sebutkan Allah berfirman menyuruh kepada hambanya yang beriman supaya jadi ansor, kaum ansor. Ansor itu artinya penolong-penolong Allah. Disematkan oleh Allah kepada orang-orang Madinah yang saat itu menolong Rasulullah. Itu kaum ansor. Jadi kita juga ada barisan ansor kan. Barisan ansor yang underbownya NU itu menamakan diri adalah pemuda ansor. Harusnya menolong agama Allah. Tapi yang sekarang terjadi, Ansor itu dari para penjaga gereja kan, satpamnya gereja itu membahayakan. Beda, kalau dahulu menjadi lawannya PKI itu, Ansor. Tapi sekarang itu jadi penjaga gereja. Siapa yang di antara kalian yang akan menjadi
para penolong agama Allah fi jami ahwalihim, dalam setiap tingkah lakunya dan ucapannya dan juga perbuatan dan diri mereka juga harta mereka. Wa yastajibu lillahi wal rasul, dan supaya menjawab terhadap Allah dan Rasul. Kama stajabal hawariyun, sebagaimana dahulu Nabi Isa alaihissalam pernah bertanya, man ansori ilallah, siapa yang akan menolong kepadaku untuk menegakkan agama Allah. Kalau Hawariyun, menjawab orang-orang Hawariyun itu, atba'u Isa alaihissalam, para pengikut Nabi Isa, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Nahnu ansaruka ala ma'ar ursilta bihi wa muwajiruka ala dalika. Kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah terhadap apa yang telah engkau utus dengan perkara itu, dan akan menyelamatkan, akan meneruskan ajaran. Walihada ba'athahum du'atan ilan nas, maka karena itu nanti mereka itu diutus, disuruh berdakwah kepada tanah Syam. Tanah Syam itu yaitu ada 4 negara, Palestina, Suriah, Yordania, dan Yaman. uh, satu lagi Libanon. Libanon itu tanah Syam. Man ansori ilallah, siapakah yang akan menolong kepada aku? Diutus, bahkan di sini disebutkan kepada orang Yunani juga. Yunani kan dekat di daerah itu juga, dekat Syam. Tapi terpotong dengan laut Mediterania, tapi dekat. Dan kita tahu nanti Yunani itu peradaban yang kita kenal sampai saat ini, ada seperti Plato, ada Socrates, ada Aristoteles, kan orang-orang Yunani. Udah maju juga peradabannya. Sebelum zaman Nabi Isa juga sudah dikenal orang-orang Yunani. Makanya pada saat zaman Nabi Isa, itu Yunani juga mesti dijadikan objek dakwah di sini. Maka ada karena Rasulullah, demikianlah Rasulullah SAW juga pada saat beliau melakukan ibadah haji. Man rajulun yuwini, siapakah di antara para laki-laki yang akan menolong aku hatta ablagul risalata rabbi, sehingga yang bersangkutan bisa menyampaikan risalah Tuhanku. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an ablagul risalata rabbi. Karena sesungguhnya orang Quraisy itu telah menghalangi aku dari menyampaikan risalah Tuhanku. Seperti kita ketahui pada saat zaman jahiliyah juga sudah ada haji kan ya. Haji itu datang dari berbagai negeri, datang ke Mekah. Salah satu yang datang itu adalah dari Madinah. Nah, pada saat musim haji itu, diam-diam Nabi menyelinap masuk ke tendanya orang-orang Madinah. Saat itu Nabi mendakwahi orang-orang Madinah sebagai cikal bakal kaum Ansor itu. Nah, saat itu Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, aku diutus di kota Mekah ini, tetapi pada saat aku berdakwah dihalang-halangi oleh orang Quraisy. Nah, bisakah kalian mengikuti aku, orang-orang Madinah mengikutiku, dan aku akan mendakwahkan. Nah, orang-orang Madinah sebelumnya sudah tahu akan ada nabi baru dari orang Yahudi, sehingga orang Madinah tidak tidak kaget gitu, mendengar ada yang mendakwakan diri sebagai nabi, yaitu Rasulullah. Maka disambutlah orang-orang atau orang-orang Madinah itu menyambut dakwah Nabi. Bahkan akhirnya Nabi juga hijrah ke Madinah karena diajak atau dipersilakan oleh orang-orang Ansar tadi. Nah, begitu Rasulullah menyatakan hatta qayadallahu al-aws wal khajraj, sehingga Allah itu nanti melunakkan atau memberikan petunjuk kepada suku Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah ini, min ahlil Madinah, dari Madinah, fabaya'uhu wa wazaruh, maka mereka berbaiat kepada Nabi. Ada sekitar 10-an orang waktu itu, 10 orang orang Madinah yang menyatakan diri beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka nanti menjadi penolong-penolong Allah. Ditambah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah sahabat Nabi dari Mekah, tetapi sebelum Nabi datang ke Madinah, beliau lebih dahulu datang ke Madinah dan mendakwahi orang-orang Madinah masuk Islam. Itu sahabat Mus'ab bin Umair. Sehingga pada saat Nabi datang ke Madinah, makin banyak orang yang di Madinah yang nyambut Nabi dengan keislamannya, sudah masuk Islam sebagian. Termasuk pemimpin-pemimpin dari
dari suku Aus dan Hujr. Sa'ad bin Mu'ad salah satunya. Nah, kemudian falamma hajaru ilahim biman ma'ahum min asabi, maka pada saat Nabi hijrah ke mereka dari sahabat-sahabatnya, bima ahadullah alaihi walihada sammahumullahu wa rasuluhu al-ansor. Maka para sahabat yang ada di Madinah itu nanti dinamai oleh Allah sebagai kaum Ansor. Jadi penamaan ini bukan oleh manusia, tapi Allah sendiri yang memberikan nama Ansor dan Muhajirin. Surat At-Taubah itu bisa dibaca itu, Pak. Kaum As-Sabiquna Awwalu, orang-orang yang terdahulu masuk Islam nanti dari kaum Ansor maupun dari Muhajirin. Allah yang memberikan penamaan itu. Nah, kemudian kembali ke cerita Nabi Isa, Pak amanat ta'ibah min Bani Israel wa kabur ta'ibah. Nah, maka berimanlah sekelompok dari Bani Israel dan kafir sebagian dari kelompok Bani Israel. Sini disebutkan wa zaroh hawariyina ihtaddat ta'ibah, dari kaum Hawarin juga sebagian memperoleh hidayah bima ja'abihim, orang-orang Bani Israel yang didakwahi oleh kaum Hawariyun, wadullat ta'ifah, tetapi sesat sekelompok dari Bani Israel, fakhrajat maja'ahum, maka mereka tidak mengikuti, wajahadu nubuwatahu, dan menolak kenabian Nabi Isa alaihissalam, waramuhu wa ummuhum bil adhaim, dan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada Nabi Isa. Wahum al Yahudu, mereka itu kaum Yahudi, alaihim la'anullah al mutatabi'ah, semoga laknat Allah diberikan kepada mereka ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Wa ghallat fi taifah, dan juga sesat sebagian dari kelompok Bani Israel itu, biman ittaba'ahu, yaitu siapa yang harus diikuti. Nah, salah satu yang sesat dan kemudian jadi terkenal itu Paulus. Paulus itu adalah yang menjadi atau yang menciptakan agama Kristen. Agama Kristen itu yang diajarkan sampai saat ini, apalagi yang menuhankan Nabi Isa, itu bukan ajaran Nabi Isa, tapi ajaran Paulus. Yang itulah yang mengajarkan tokoh-tokoh juga. Tapi apakah Paulus itu murid Nabi Isa? Ini masih ada perdebatan. Ada yang mengatakan Paulus itu belum bertemu dengan Nabi Isa. Tapi orang yang mengagumi Nabi Isa, sehingga kekaguman yang berlebihan menjadikan Nabi Isa itu menjadi Tuhan. Bahkan Tuhan, atau setidaknya anak Tuhan. Kemudian fa'ayyadnal ladzina amanu ala adubihim, kami kuatkan orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Fa'asbahu dhahirin, maka mereka menjadi orang-orang yang menang. Yang menang. Kemudian dalam suatu cerita yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir disebutkan begini. Lamma aradallahu, pada saat Allah menghendaki mengangkat Nabi Isa ke langit, maka keluar Nabi Isa itu kepada para sahabatnya. Mereka berada di sebuah rumah, 12 orang laki-laki. Man ayyada fil bait, yang ada di dalam rumah. Waroksu yak tari ya, waroksu yak tirumaan. Kemudian kelihatan Nabi Isa itu waktu itu mengucurkan air dari kepala beliau itu. Jadi nyaklakan mungkin ada di butir-butir air dari kepala beliau itu berjatuhan. Faqala inna minkum mayakru bi isnata asyrata marratan ba'da an amana bi. Sesungguhnya dari kalian, kata Nabi Isa, man yakfuru, akan ada orang yang kufur kepadaku, isnai asyarota marotan, 12 kali, badaan amanabi, setelah beriman kepadaku. Jadi bisa jadi, kalau menurut cerita di sini, eh, dari kaum Hawariyun 12 orang itu terpecah-pecah, tidak semuanya seragam. Nanti ada yang disalib, itu Yudas Iskariot, yang diserupakan dengan Nabi Isa, itu yang disalib. Karena menyatakan kelihatan wajahnya seperti Nabi Isa. Itu yang ditangkap oleh tentara Romawi dan oleh orang yang Bani Israel, sehingga disalib. Itulah Yudas Iskariot. Tapi di antara 11 yang lain juga itu macam-macam. Ada yang tetap beriman kepada Nabi Isa, ada juga yang seperti disebutkan, ada yang sesat, tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, bahkan ada yang mengharang-harang bahwa Nabi Isa itu adalah hebat sebagai Tuhan. Nah, disebutkan begini,
Summa qala ayyukum yalqa alaihi syubhi fayaqtul makani. Di antara kalian itu, wahai sahabat-sahabatku, adakah yang menyerupai aku kemudian nanti akan terbunuh karena dia berada di tempatku, wa yakunu ma'i fi darajati, dan berada dalam derajatku. Jadi Nabi Isa itu sebagai gurunya mungkin duduk di satu tempat, kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, ditempati oleh orang yang menyerupai Nabi Isa itu. Yudas Iskariot tadi. Pakola Syabun, maka ada seorang pemuda min ahdasim yang paling muda umurnya. Inilah mungkin yang disebut Yudas Iskariot. Pakola anak, sayalah yang akan menggantikan wahai Nabi Isa. Pakola lahu, maka kata Nabi Isa, ijlis, duduklah engkau, semua ada alaihim. Pakom asyabu, pakola anak, pakola lahu ijlis. Maka si pemuda tadi mengatakan, sayalah yang akan menggantikanmu, atau yang akan berada di tempat dudukmu itu. Nah, kemudian nanti oleh Allah diserupakan dari penglihatan orang-orang Romawi maupun orang Bani Israel, sehingga itulah yang ditangkap. Warufiya Isa alaihissalam, dan diangkatlah Nabi Isa alaihissalam dari rumah tadi ke langit, ilas samai ke langit. Wakola wajah atau labu mina Yahudi, maka kemudian datanglah orang-orang dari Yahudi, Pak Khodu syabhau pakotaluhu. Kemudian orang Yahudi itu melihat di tempat tadi Nabi Isa itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Mungkin itulah Yudas Iskariot. Mereka membunuh itu yang diserupakan Nabi Isa, wasallabu, dan melakukan penyaliban. Jadi kalau pembunuhan dan penyalibannya itu ada, memang betul, tetapi bukan Nabi Isa, itu yang masalah. Seperti kata Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu lakin syubbihalah. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa dan juga tidak berhasil menyalib Nabi Isa, tetapi ada pembunuhan dan penyaliban itu syubbihalhum, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, di dalam penjelasan ini juga sama, wa kafaru bihi ba'dhum isnai asyarata marotan, maka pada saat terjadi peristiwa itu, di antara sahabat-sahabat Nabi Isa itu jadi terpecah-pecah. Ada yang tetap beriman, ada juga yang berubah. Ada 3 kelompok. Satu kelompok mengatakan tetap yakin kepada Allah, bahwa Nabi Isa itu adalah diangkat oleh Allah ke langit. Su'ida ilas sama. Diangkat Nabi Isa itu ke langit, waha Ya'qubiyah. Itulah kaum Ya'qubiyah. Wakolat, dan berkata firqotun, sekelompok, karena pina ibnullah. Nabi Isa itu adalah anak Allah, katanya gitu. Masya. Dan Allah mengangkatnya ke hadirat Allah, itu kaum Nusturiyah. Wakolat, dan berkata lagi sekelompok dari mereka, karena pina Abdullah. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah tetap hamba Allah, tetapi kemudian Allah mengangkatnya. Itulah kaum muslimin. Bahwa Nabi Isa itu tetap seorang hamba Allah, tapi diselamatkan oleh Allah. Tentu jadi pertanyaan kita sekarang barangkali, kalau Nabi Isa itu belum meninggal, tinggal di langit, bagaimana dengan makannya? Bagaimana dengan atmosfer? Kalau di kita manusia ini kan ada udara, makan minum pakai uh, keberadaan Nabi Isa itu, apa yang dimakan, apa yang diminum, dan tinggalnya seperti apa. Memang itu goib, tidak ada keterangan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, semuanya bisa terjadi. Bisa saja keajaiban-keajaiban itu terjadi dan tidak masuk akal kita. Bukan tidak masuk akal, memang di atas akal kita, gitu kan. Sehingga kita tidak bisa mencernanya. Maka di sini amanu ala aduhim maka kami menguatkan terhadap orang-orang beriman, terhadap musuh-musuh mereka, bahu dohirin, maka pagi-pagi sekali mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, itu yang berlaku kepada pasti jaminan Allah apabila kita memelihara keimanan yang baik. Sebagaimana pernah Allah berikan kepada kaum muslimin zaman-zaman dahulu, awal-awal Islam. Bidhari Muhammadin dinahum, dengan cara memperlihatkan agama Nabi Muhammad ala dinil kuffar, agama kekafiran. Sekarang kita bisa melihat Islam itu demikian pesat kemajuannya. Tapi Kristen itu menurun. Gitu. Contohnya di Eropa lah. Di Eropa itu Islam makin menguat. Seperti di London. Di London, gereja-gereja yang tadinya gereja-gereja itu sekarang sudah berubah jadi masjid.
dibeli oleh orang-orang Islam dan makin banyak gitu, orang-orang Islam di Inggris. Bahkan ada kabar selentingan Pangeran William saja itu putra mahkota Inggris katanya masuk Islam. Tapi walau alam kebenarannya. Hanya kalau kita melihat di berita-berita bahwa Pangeran William juga sebetulnya sudah masuk Islam. Ya, putranya Ratu Diana itu kan Pangeran Charles sudah masuk Islam. Mudah-mudahan saja mungkin kalau rajanya sudah masuk Islam nanti rakyatnya makin banyak. Itu menyusut jumlah orang-orang Kristen. Kalaupun mereka tidak masuk Islam, mereka jadi ateis gitu kan. Yang tadinya Kristen menjadi tidak bertuhan. Dan itu makin banyak di negara-negara Eropa. Sebaliknya Islam makin makin eksis. Tidak hanya di Eropa, di Jepang juga begitu. Ya tentu saja walaupun mungkin perkembangannya itu yang penting bertambah ada nambah saja orang-orang Jepang. Walaupun di Amerika juga begitu. Nah, ini untuk membuktikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kata Nabi bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa melebihi terhadap Islam. Dari soal jumlah penduduk, mayoritas atau orang Islam dunia itu kurang lebih 2 miliar. Orang Kristen juga 2 miliar, tapi Kristen itu terbagi Kristen Protestan dan Katolik dan beberapa aliran yang lain. Nah, yang paling besar itu adalah Katolik dan Protestan. Nah, kalau dijumlahkan 2 miliar. Tapi kalau masing-masing agama, Islam yang paling banyak di muka bumi. Dari kurang lebih 7 miliar penduduk bumi, kurang lebih 2 miliar adalah kaum muslimin. Nah, kalau dilihat dari sini kan makin besar, makin banyak. Dan saya yakin nanti akan terus bertambah kaum muslimin. Karena ya kalau kita perhatikan juga silakan di YouTube, di Indonesia juga bertambah terus orang Islam itu yang masuk Islam. Terutama dari orang-orang Kristen yang tadinya pendeta dan Allah berikan hidayah akhirnya menjadi Islam. Walaupun tentu saja ada juga yang murtad dari Islam, ada saja itu alamiah lah. Alamiah kejadian yang wajar-wajar saja. Di satu sisi ada yang masuk Islam, tapi di sisi lain ada juga yang murtad. Tapi yang masuk Islam nampaknya lebih banyak dibanding dengan yang murtad. Yang murtad itu umumnya adalah yang kekurangan makanan. Dakwah terhadap orang Islam itu dengan makanan, bukan karena keyakinan. Ada yang kelaparan, dikasih makan, akhirnya dia masuk Islam. Tapi kalau betul-betul dengan keyakinan itu jarang, tidak ada. Saya kira mungkin itu saja bahasan pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini.